أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pergi ke Palu untuk jualan sabun. Jangan pernah malu dengan pekerjaan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita merasa malu dengan sebuah pekerjaan, terutama pekerjaan yang dianggap oleh orang lain pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang tidak sebenefit pekerjaan orang-orang yang mewah. Kenapa? Ini rasa malu ini sejatinya hanya bisikan-bisikan dari setan laknatullah alaihi. Ia membisiki kita bahwa pekerjaan yang kita anggap remeh, kita anggap bawah, itu hanya bagian daripada upaya setan agar kita menganggap itu remeh. Contoh misalkan ada pekerjaan yang dianggap remeh apa? Membersihkan kota, tukang bersih-bersih di jalan, atau mungkin sebutnya apa, PPS itu apa? Pembersih jalanan, yang kalau di Jakarta itu yang berwarna oranye. Mungkin orang berpikiran, buat apa kerjaan begitu? Apa namanya? Bau, kemudian berhubungan dengan hal yang kotor. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang picik, pemikiran-pemikiran yang harus kita lawan. Kenapa? Karena coba bayangkan teman-teman, seandainya nggak ada petugas pembersih di Jakarta misalkan, atau di Bandung, dan sekarang posisinya saya di Bandung, nggak ada pembersih, maka bisa bayangkan jalanan itu kotor, nggak ada yang bersih. Tapi berkat petugas pembersih yang dibayar oleh pemerintah, maka jalan itu menjadi bersih, kemudian enak dipandang. Dan kalau misalkan tidak bersih, apa yang terjadi? Maka kotoran itu akan masuk ke dalam got, dan dia akan menjadi penyumbat air yang mengalir di got atau di tempat-tempat pembuangan air. Nah, ini salah satu, karena sejatinya itu mulia, bukan masalah pekerjaannya. Yang membuat seseorang itu mulia atau tidak bukan masalah pekerjaan, tapi bagaimana ia mendapatkan kehalalan dari apa yang ia dapatkan. Ada orang yang kerjanya tingkat tinggi, misalkan di pemerintahan, di kementerian, yang ia justru dengan pekerjaannya, apa yang ia lakukan? Dia korupsi, dia memotong anggaran, ia mengambil haknya masyarakat. Ceritanya bikin proyek yang itu untuk masyarakat, tapi ternyata masuknya ke rekening sendiri. Ini pekerjaannya menurut orang lain, pengen saya jadi mengerti, saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi orang-orang yang ada di perusahaan. Kenapa? Mudah. Kalau bahasa orang yang berpikirannya kotor, itu ada tempat basah, tempat orang mudah sekali untuk mendapatkan uang, dapat sogokan dari sana, sogokan di sini, dilipat. Nah, itu adalah secara zahirnya, iya pekerjaan yang bagus, tapi ternyata di balik itu dia berniat untuk sesuatu yang kotor, yang kalau kata Allah kagak baik. Apa bedanya dengan jalanan? Dia membegal, orang lagi pulang dia begal, atau orang yang melewati suatu jalan yang sepi, dia tahan, dia ambil barangnya, atau bahkan mungkin dia bunuh orangnya. Kenapa? Karena dia ingin memiliki kendaraannya. Dan ini adalah sesuatu hal yang
Jangankan Allah, orang lain aja, kita aja lah, kita aja pasti nggak suka sama orang yang begitu. Apalagi kita jadi korban, apa namanya, pembegalan, kita jadi korban harta yang Allah titipkan itu diambil. Bagaimana rasanya? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu juga saya pernah ketika masih sekolah, ceritanya PHK di pekerjaan, kemudian kembali ke kampung dan Cipanas, kampung Cipanas, dan saya ngelamar nggak semudah sebelumnya. Melamar tuh nggak langsung diterima dan sebagainya, dan terpikirkan daripada nganggur, daripada minta-minta, sudah dulu pernah kerja nggak minta ke orang tua, sampai terpikirkan saya harus memanfaatkan skill yang belum terbiasa, skill yang pada saat itu kayaknya enak juga. Dulu pernah kepikiran bagaimana kalau seorang supir itu dia tiap hari ngitung uang. Kalau naik mobil kan kita naik angkut, supir lihat ngitung uang, dapat uang dari penumpang. Terpikirkan, tapi ketika menjadi supir sendiri, mencoba untuk mencari hal, rasanya beda. Saya ini lulusan ini, saya ini adalah seperti ini dan seperti itu. Banyak sekali pikiran-pikiran yang dirasuki oleh setan. Dan ketika dijalani, ya Allah, harus menurunkan, harus melawan itu. Tapi ketika sudah terjun di bidang itu, bergerak atau move on pindah dari posisi menjadi driver angkutan umum waktu itu beda rasanya lagi. Sampai ketika hari pertama, karena belum terbiasa dan memang belum lancar, yang penting halal. Pada waktu itu saya berusaha untuk cari halal, ya udah nggak apa-apa. Yang cari bukan karena belum, istilahnya kalau bahasa sekarang, belum mahir dalam menyetir, karena masih pernah belajar dulu di Surabaya menyetir, kemudian sambil melancarkan lah jadi supir angkut di Cipanas Cianjur, jalannya yang terjal, yang treknya belok-belok. Di hari itu saya ceritanya bawa uang, waktu itu ingat saya 15.000. Untuk apa? Untuk menombok kalau seandainya nggak dapat uang, karena baru pertama. Dan memang pada saat itu qadarullah, di hari pertama karena yang belum lancar, yang ada apa? Bukan nyari sewa kalau bahasanya, bukan nyari penumpang, yang penting melancarkan kemampuan dalam menyetir. Jadi kalau angkutan-angkutan lain dia setiap gang berhenti nunggu penumpang, kalau saya bukan. Saya mah jalan aja, kalau ada penumpang angkut, kalau nggak ada penumpang jalan terus. Karena tujuannya apa? Supaya lancar. Dan ya qadarullah, di hari pertama karena jalannya waktu itu macet, lagi pas nanjak. Nah, ini sesuatu yang kalau buat yang baru belajar, nanjak kemudian macet, ini adalah diuji adrenalinnya. Karena kenapa? Nggak mudah. Kalau misal datar kemudian dia jalan, untuk maju lagi itu mudah, nggak ada istilah mobilnya mundur. Ini pada hari itu mobilnya udah macet dan lumayan panjang. Qadarullah, mobilnya giginya itu, gigi satu itu seperti gigi netral ya, sehingga ketika dimajukan mobilnya itu tidak maju. Digas dia bukan maju, hanya bersuara tapi mundur. Digas kedua kali masih begitu. Ketika sudah dicoba dimajukan lagi, digas lagi, yang ketiga dia mundur. Pas terdengar brak, apa yang bunyi? Ternyata
mobil yang saya supiri ada penumpang satu waktu itu. Karena memang sekali lagi bukan nyari penumpang, yang penting lancar. Itu mobilnya mundur, untungnya di belakang bukan mobil Fortuner yang hari ini sangat dicari sama orang lain, bukan mobil waktu itu masih zamannya sedan yang keren itu, lupa. Bukan mobil-mobil yang mewah, untungnya mobil truk yang biasa ngangkut pasir, ngangkut bata. Nah itu yang ada di belakang, sehingga mobil truknya kagak ngapa-ngapa, tapi angkutan umum yang saya kendarain itu penyok. Bemper belakangnya penyok. Kenapa? Karena kena moncong si truk itu. Dan akhirnya benar, dia ganti rugi. Padahal yang luka mobil saya, dia tergores sedikit, bemper truk teman-teman itu kuat. Jadi emang bukan lawannya. Tapi di situ ada hikmahnya. Coba seandainya tadi mobil Fortuner hari ini, udah beda itu urusannya. Saya tetap berusaha untuk tanggung jawab. Kalau emang perlu, yuk kita ke bengkel, kata saya sama supir truk itu. Biasa adu argumen, nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Tapi dia tahu nggak ada lukanya, tetap dia minta ganti. Kenapa? Karena dia kaget. Saya lebih kaget sejatinya. Kenapa mobilnya mundur bukan maju ya? Tapi ya sudah, qadarullah. Uang yang saya bawa 15.000 untuk nombokin akhirnya saya berikan ke supir itu supaya ya bisa jalan lagi. Saya dengan perasaan perasaan ini sudahlah, this is for the first and the last kalau bahasa tetangga ya. Ini yang pertama dan yang terakhir, itu ceritanya. Akhirnya saya masih narik sampai sore, sampai sore masih narik. Dan ketika malamnya saya cari supir utamanya, karena saya waktu itu masih supir tembak bahasanya, supir yang belum diangkat, karena kan hari pertama belum diangkat, baru silakan bawa dia. Karena saya punya SIM, dianggap sudah bisa. SIM-nya SIM biasa, bukan SIM umum, dianggap bisa. Ya sudah dikasih. Dan ternyata ya qadarullah, terjadi apa yang tidak diinginkan, yaitu perlu mengeluarkan dana. Dan akhirnya ketika sudah berazam, ya sudah, this is for the first and the last. Ketika ketemu dengan pemimpin atau yang jaga poolnya, waktu itu mobil Varire kalau di Cipanas yang komunitasnya banyak, apa kata yang diamanahinya? Ya sudah, nggak apa-apa, besok narik lagi ya. Yang namanya di jalan itu kalau nggak nabrak ya ditabrak, itu udah menjadi konsekuensi di jalan. Yang tadinya teman-teman saya sudah berusaha tadi, ya sudahlah besok udah harus cari pekerjaan lain, tapi karena bahasa seorang penjaga yang justru menumbuhkan semangat, mentolerir apa yang terjadi dengan bahasa, ya sudah besok naik lagi. Yang namanya di jalan itu kalau nggak nabrak ya ditabrak. Tidak memutuskan harapan. Tadinya saya sudah memutus harapan sendiri dengan kejadian itu. Kenapa? Karena takut, karena masih belum memiliki keyakinan yang penuh. Tapi ketika bahasa itu, kata-kata penyemangat dari dari penjaga pool yang diamanahi, besoknya akhirnya saya pada saat itu langsung bangkit kembali. Oh iya, di jalan pasti ada konsekuensi itu. Kalau nggak nabrak ya ditabrak. Alhamdulillah, akhirnya besoknya narik lagi sampai akhirnya saya bisa mendapatkan penumpang, setorannya, bisa mendapatkan setoran sebagaimana yang diharapkan. Dan ya sampai sekarang bisa berlanjut hingga akhirnya kuliah. Karena dari Cipanas akhirnya coba peruntungan di kota Tangerang, dan karena sambil jalan selalu melewati BSI tempat belajar, dan itu menjadi menghidupkan kembali asa yang dulu pengen banget kuliah. Hingga akhirnya bertanya seperti apa biayanya, dan ketika dihitung-hitung, oh
ternyata dia masuknya jam 5 sore. Dan secara pendanaan kayaknya bisa nih terkejar dengan pendapatan sebagai seorang supir angkut. Hingga akhirnya Allah bukakan jalan untuk bisa kuliah, mengambil jurusan yaitu sebagai manajemen informatika. Nah, itu adalah kesyukuran ketika kita senantiasa berusaha, teman-teman. Mungkin kita malu dengan pekerjaan itu, tapi terkadang itu adalah sesuatu yang Allah sangat ridhoi. Kenapa? Kan Allah itu menginginkan yang halal, bukan yang nggak halal. Beda orang yang memberi dengan yang meminta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah ini adalah meminta-minta. Meminta-minta aja tidak bukan seperti begal tadi. Kalau begal jelas dia merugikan orang lain, apalagi sampai membunuh, itu jelas sangat-sangat tidak diberi. Tapi meminta saja tidak berusaha itu sangat tidak dianjurkan. Bahkan itu harus kita lawan. Jangan sampai ada dalam diri kita senantiasa ingin bergantung kepada orang lain, meminta, kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seorang muslim dia punya senjata. Apa senjatanya? Ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a wasilahul mukminin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Artinya kalau kita nggak punya, ya tinggal minta sama Allah. Itulah yang dilakukan para sahabat, para orang-orang yang paham tentang agama. Sampai bahkan sahabat tuh kalau minta sendal saja, itu minta sama Allah. Bahkan kalau di dapur nggak ada garam, mintanya sama Allah. Itu sampai selevel itu. Bukan sekecewa itu ya, selevel itu. Kalau sekecewa itu mah yang hari ini sedang viral, lagu ciptaan Angga Chandra, sekecewa itu. Tapi ini mah selevel itu keimanan seorang sahabat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah bahwa jangan pernah malu dengan pekerjaan apapun kita. Apapun itu, yang penting halal. Saya juga sempat selain driver angkutan, kemudian ketika kuliah, ketika kerja di IT, ternyata di PHK juga qadarullah, sehingga harus berusaha. Coba juga dengan driver ojol sebagai grabber ya kembali rasa malu itu muncul. Karena kenapa? Kita pernah pada posisi yang tinggi, bahasa menurut kita bahasa posisi yang di IT tinggi, kemudian menjadi seorang driver grabber, dan itu untuk menurunkan itu memang tidak mudah. Tapi ya itu sekali lagi, itulah bisikan setan. Padahal itu halal, nggak ada salahnya. Seorang driver grabber, ojol, maksim dan seterusnya, dia halal. Kenapa? Apalagi niatnya untuk keluarga, supaya hak keluarga tidak memakan harta haram, tidak meminta-minta, tidak senantiasa bergantung kepada mertua. Itu kan niatan yang baik. Karena likulli amalin tergantung niatnya. Setiap amal itu tergantung niatnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungi ini bersama-sama, bukan teman-teman sendiri, saya juga. Karena sejatinya yang Allah suka itu adalah yang halal, yang thayyib, bukan yang istilahnya korupsi, membegal, bukan yang meminta-minta, tapi yang halal dari pekerjaan kita, apapun pekerjaannya. Sebagai marbot masjid, sebagai ulama, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai guru, yang dinilai adalah kehalalannya, bukan tentang pekerjaannya. Dan mudah-mudahan kita semua, apapun pekerjaannya, semoga Allah tanamkan dalam diri kita keyakinan, kesenangan, kebahagiaan, dan kesyukuran terutama. Karena sejatinya rasa syukur itulah yang membuat Allah semakin rindu kepada kita. Kenapa? Allah sudah menentukan, menakdirkan kita sebagai apa. Itulah yang Allah berikan yang terbaik. Dan dengan rasa syukur kita, maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan. Tetapi kalau kalian kufur, adabku sangat pedih.
Dan itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang kita bahas hari ini, bahwa sejatinya kesyukuran itu akan membuat kita menjadi bahagia dan akan membuat Allah semakin senang. Inti dari kehidupan kita ini adalah bagaimana supaya Allah senang dengan kita. Itu ketika Allah senang dengan kita, maka surga yang menjadi tujuan kita sejatinya akan Allah berikan dengan rahmatnya. Dan mudah-mudahan kita akan masuk hamba-hamba Allah yang ketika meninggal kita bahagia dan Allah memberikan rahmat kepada kita atas apa yang kita lakukan di dunia yang fana ini. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.